Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PMK PPN terbaru pada bulan April tahun 2022 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Nisrina Hirani Solinah, yang kedua Nyoman Raditya-Sari, dan yang ketiga adalah Oisvira Mailani Fajri. PMK yang pertama adalah PMK nomor 63 tahun 2022 yang membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Jadi, pokok pengaturan dari PMK ini yang pertama adalah atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir dikenai PPN dengan menggunakan nilai lain sebagai DPP. Selanjutnya adalah nilai lain sebagai DPP untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau ditetapkan sebesar 100 per 100 plus T dikali harga jual eceran hasil tembakau. Jadi T di sini adalah tarif PPN yang berlaku. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN yang berlaku dengan nilai lain sebagai DPP, sehingga PPN yang terutang berdasarkan pembulatan dihitung sebesar 9,9% dikali dengan harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada 1 April tahun 2022. Contoh kasus dari PMK nomor 63 ini adalah pada tanggal 17 Mei tahun 2022, PT Makmur sebagai produsen hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksinya berupa sigaret kretek mesin golongan 2 dengan merek Sejahtera sebanyak 2 juta bungkus. Setiap bungkus Sejahtera berisi 16 batang sigaret kretek mesin golongan 2. Jika harga jual eceran sigaret kretek mesin golongan 2 ditetapkan sebesar Rp1.500 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%, PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Makmur tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Cara menghitung PPN yang terutang atas kegiatan usaha tersebut yaitu yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu harga jual ecerannya, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah pesanan dikali dengan jumlah batang rokok per bungkus dikali dengan harga rokok per batang, yaitu Rp2.000.000 dikali dengan 16 dikali 1.500 sama dengan Rp48 juta. Selanjutnya adalah berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri ini, PPN terutang atas hasil penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar 9,9% dikali total harga jual eceran, yaitu sama dengan 9,9% dikali 48 juta sama dengan Rp4.752.000.000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oisvira Mailani Fajri. Selanjutnya ada PMK nomor 65, PMK 03 tahun 2022. Pada PMK ini membahas terkait dengan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Untuk tarifnya sendiri adalah sebesar 1,1% dikali harga jual. Dan PKP yang dapat menerapkan PMK ini adalah PKP pedagang kendaraan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, baik seluruhnya atau sebagian, dan bukan merupakan penyerahan CFM. Pada pasal 16D UU PPN, aktiva kendaraan yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian orang pribadi atau bukan termasuk PKP tidak dapat melakukan pemungutan PPN. Contoh kasus dari PMK ini adalah Lucy merupakan seorang PKP yang memiliki showroom mobil bekas. Pada bulan Desember tahun 2023, Lucy menjual seunit mobil bekas seharga Rp200 juta. Kemudian yang ditanya adalah berapakah besarnya PPN terutang yang harus dibayarkan oleh Lucy. Untuk mencari besarnya PPN terutang yang harus dibayarkan oleh Lucy adalah dengan menggunakan rumus 1,1% dikali 200 juta sama dengan Rp2.200.000. Itu adalah besarnya PPN terutang yang harus dibayarkan oleh Lucy. Selanjutnya ada PMK nomor 68, PMK 03 tahun 2022. Pada PMK ini membahas terkait dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.
kripto bukan mata uang atau surat berharga, tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital, sehingga PPN memandangnya sebagai BKP tidak berwujud. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto atau exchanger atau pedagang fisik aset kripto atau biasa disingkat dengan PFAK yang terdaftar di Bapepti dan penyelenggara jasa dompet elektronik aset kripto. Kemudian itu ditetapkan sebagai pemungut PPN atas penyerahan aset kripto oleh penjual kepada pembeli. PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut dan disetor oleh PPMSE dengan besaran tertentu sesuai dengan pasal 9A UU PPN. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, penjual aset kripto dikenai PPh pasal 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi untuk PFAK, kemudian sebesar 0,2% dari nilai transaksi untuk selain PFAK penambang aset kripto, dikenai PPh pasal 22 final sebesar 0,1% dari nilai transaksi. PPMSE atas penyelenggaraan perdagangan kripto dikenai dengan pasal PPh dengan tarif umum atas transaksi aset kripto dikenai PPh 22 final sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Contoh kasus dari PMK ini adalah Nona Ayu melakukan penukaran 0,5% koin kripto A dengan 50 koin kripto B milik Tuan Andi. Ketika mereka melakukan pertukaran, harga satu koin kripto A adalah 350 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bapepti. Maka, Nona Ayu akan dikenakan pajak PPh sebesar 0,1% dikali 0,5 dikali 350 juta, sama dengan 175.000. Itu adalah besarnya pajak PPh yang harus dibayar oleh Nona Ayu. Kemudian adapun Tuan Andi dikenakan pajak PPN sebesar 0,1% dari 10% dikali 0,3% dikali 500 juta, sama dengan 175.000. Pemungutan dan penyetoran dilakukan di platform kripto. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyoman Riditiasari. Selanjutnya adalah PMK nomor 69, di mana membahas tentang pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Pokok pengaturan yang pertama adalah prinsip equal treatment PPN antara transaksi digital dan konvensional. Tidak ada objek baru dalam digital ekonomi, yang berbeda hanya cara bertransaksi. Yang kedua, uang elektronik di dalam suatu media merupakan non-BKP. Jasa meminjamkan atau menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform peer-to-peer lending merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Jasa asuransi melalui platform merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Jasa penyediaan platform peer-to-peer lending, saran atau sistem pembayaran merupakan JKP. Adapun contoh kasusnya berupa PT Makmur melakukan pinjaman sebesar 65 juta rupiah untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT Sejahtera, yang merupakan penyelenggaraan yang sudah berstatus diizinkan oleh OJK. Pinjaman PT Makmur dibiayai oleh PT Lancar sebesar 35 juta rupiah dan PT Jaya sebesar 30 juta rupiah. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Makmur setiap bulan sebesar Rp1.955.000, 3% per bulan dari total pinjaman. PT Sejahtera mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar Rp2 juta dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman. PT Makmur tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT Sejahtera. Berdasarkan bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman, PT Lancar Rp35 juta dibagi Rp65 juta dikalikan dengan Rp1.955.000 sama dengan Rp1.050.000. PT Jaya
30 juta rupiah dibagi 65 juta rupiah dikalikan dengan 1.950.000 rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Sejahtera wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman, yaitu pajak penghasilan pasal 23 kepada PT Lancar sebesar 15% dikalikan dengan 1.050.000 rupiah sama dengan 157.500 rupiah. Pajak penghasilan pasal 23 kepada PT Jaya sebesar 15% dikalikan dengan 900 sama dengan 135.000 rupiah. Dalam hal PT Jaya dan PT Lancar memberikan pinjaman melalui PT Sejahtera kepada penerima pinjaman lainnya selain PT Makmur, PT Sejahtera dapat membuat satu bukti pemotongan atas nama PT Jaya atau PT Lancar untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT Jaya atau PT Lancar dalam satu masa pajak. Atas penghasilan biaya administrasi yang diterima PT Sejahtera dari penerima PT Makmur dan pemberi pinjaman PT Lancar dan PT Jaya, tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Atas penghasilan dimaksud wajib dilaporkan kepada dalam SPT tahunan PT Sejahtera. Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya adalah PMK nomor 71 yang membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak. Pokok pengaturan yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan JKP tertentu wajib memungut dan menyetor PPN yang terhutang dengan besaran tertentu. Yang kedua, 5 jenis JKP tertentu yang dipungut PPN berdasarkan PMK yaitu: yang pertama, jasa pengiriman paket pos; yang kedua, jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata; yang ketiga, jasa pengurusan transportasi; yang keempat, jasa pemasaran dengan media voucher; jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan; yang kelima, jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Adapun contoh kasusnya berupa PT Jaya Express merupakan perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Mataram. PT Jaya Express mendapat order pengiriman barang dengan biaya pengiriman sebesar Rp2.500.000 dari PT Angkasa. Maka, berapakah PT terhutang atas transaksi tersebut dan berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan PT Angkasa kepada PT Jaya Express? PPN terhutang atas transaksi di atas 1,1% dikalikan dengan 2.500.000 sama dengan Rp27.500.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan PT Angkasa kepada PT Jaya Express adalah 2.500.000 ditambah dengan 20. Jumlah uang yang harus dibayar PT Angkasa kepada PT Jaya Express sama dengan 2.500.000 ditambahkan dengan 27.500 yang menghasilkan 2.527.500 rupiah.